Halo semuanya, The Trader here. Di video kali ini kita akan bahas salah satu topik yang cukup menarik juga, yaitu adalah mindset salah trader pemula sejak hari pertama. Nah, coba nih teman-teman jujur sama dirinya sendiri. Waktu pertama kali terjun ke dunia trading, apa yang kamu pikirin, ya kan? Apa yang teman-teman pikirin di dunia trading itu? Pengen belajar skill atau pengen cepat kaya? Di video ini kita akan bongkar mindset yang salah ya, yang hampir semua trader pemula itu punya sejak dia terjun pertama ke market. Dan ironisnya mindset ini kelihatannya sepele ya teman-teman, tapi justru ini jadi penyebab utama kebanyakan trader di luar sana itu gagal. Kalau teman-teman masih pemula, video ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman ya, biar jadi lebih baik ke depannya. Dan jika teman-teman udah lama trading tapi masih merasa stuck nih, merasa di situ-situ aja nih tradingannya. Nah, kemungkinan besar mindset yang teman-teman punya itu belum benar-benar sempurna ya, atau belum benar tujuannya belum benar gitu. Di video kali ini kita akan bahas apa sih mindset yang salah itu dan bagaimana mindset yang benar yang seharusnya kita miliki. Nah, di video ini kita akan bahas secara rinci ya teman-teman. Nah, untuk sebelum itu bagi teman-teman yang belum join ya, yang belum join ke komunitas, di sini kita ada komunitas di mana nanti teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam informasi serta berbagai macam outlook yang akan update setiap harinya. Bagaimana sih cara joinnya? Nah, cara joinnya cukup gampang teman-teman. Bisa klik link yang ada di deskripsi. Nanti di sana teman-teman bisa langsung join ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan masuk ke materi pembahasan ya. Yang pertama itu adalah trading itu cara cepat kaya. Nah, di sini ini mungkin banyak ya teman-teman yang berpikir kalau, wih, di luaran sana itu kan banyak nih mentor-mentor yang update status atau membuat reels dengan kehidupan yang cukup gemerlang ya. Itu sebenarnya salah teman-teman. Mindsetnya itu salah ya. Trading itu jangan dianggap jalan pintas untuk cepat kaya ya. Bukan dianggap skill, bukan dianggap sebagai profesi, tapi dianggap sebagai mesin uang instan. Nah, ini kebanyakan yang dipikirin oleh orang-orang atau teman-teman di luar sana yang baru terjun ke dunia trading atau dunia industri financial market ini ya. Makanya apa yang terjadi selanjutnya ya kan? Modal kecil ya kan targetnya nggak masuk akal. Misalnya modalnya cuma $100 tapi pengen profit sampai $10.000 ya kan. Itu kan termasuk tidak realistis ya teman-teman. Kalau dibilang bisa atau tidak bisa, tetapi harus dilakukan oleh seorang trader yang memang sudah memiliki jam terbang tinggi dan pengalaman yang mumpuni untuk melakukan itu ya. Dan itu pun juga tidak instan teman-teman, butuh proses dan waktu ya. Baru profit sedikit langsung overconfidence. Maksudnya gimana sih? Ya kan? Ketika teman-teman nih baru terjun berapa hari, win streak nih, profit selama 7 hari ya. Atau seminggu pertama trading itu biasanya besar kepala tuh, ya kan, sombong ya kan, kayak wah bisa nih, ah ini kalau dilihat kayak gini, mulanya gini, ah ini bakal nih ke sini nih, profit nih, ah itu bakal teman-teman pikirin ya kan, kayak menganggap enteng market ya. Padahal itu adalah jebakan yang disediakan oleh market itu sendiri teman-teman. Karena ketika teman-teman udah ego ya, overconfidence itu biasanya tidak terlalu memikirkan trading plan yang udah dibuat ya. Itu biasanya dilewatin aja semua itu dihantam aja ya kan. Nah, baru lo sedikit ya kan langsung emosi dan balas dendam di market. Padahal trader profesional itu tidak fokus ke uangnya, tapi mereka fokus ke proses, konsistensi, dan manajemen resiko ketika trading. Kalau dari hari pertama mindset kamu udah salah ya kan, kayak berapa bisa kaya dari trading nih, kayaknya kita bisa kaya ya kan, maka dari hari pertama itu juga kamu udah salah jalan teman-teman. Itu adalah mindset yang salah karena semua itu butuh proses, tidak ada yang instan dan kaya cepat di trading. Itu tidak ada. Semua butuh waktu, teman-teman. Itu adalah kenyataan pahit yang harus teman-teman terima. Yang penting entry soal risk belakangan, ya kan? Nah, ini kan kebanyakan orang trader-trader pemula itu berpikir begitu. Mindset salah kedua itu entry segalanya, ya kan? Pemula sibuk cari indikator yang paling akurat, ya kan? Semua dicobain tuh satu-satu. Setup yang win rate-nya paling tinggi dicobain juga, dipelajarin semuanya, ya kan?
entry paling presisi, tapi lupa satu hal yang paling penting, yaitu adalah risk management, ya kan? Trader pemula itu rela entry sempurna, ya kan, tapi lot kebesaran, stop lossnya ngawur, risk nggak masuk akal. Nah, trader dewasa itu justru kebalikannya teman-teman. Entry-nya boleh biasa aja nih, tapi risk manajemennya itu terukur dan sempurna. Ingat baik-baik, market nggak peduli entry kamu itu bagus atau jelek, market cuma peduli kamu siap rugi atau tidak. Ketika pemula sibuk mencari indikator, ya kan, setup atau metode apa yang paling sempurna dengan win rate tinggi, ya kan, entry harus presisi dengan stop loss yang paling kecil. Kalau bisa cuma 10 pips, ya kan. Nah, itu tidak ada, ya. Semua metode itu memiliki probabilitasnya masing-masing, semua indikator itu juga memiliki probabilitasnya masing-masing, dan jangan jadikan indikator sebagai acuan utama untuk teman-teman trading. Karena indikator itu, ingat teman-teman, indikator itu hanya sebagai alat bantu, bukan indikator utama ya, atau alat utama untuk teman-teman menentukan kemana tradingan atau posisi yang akan teman-teman buka ya. Indikator itu hanya alat bantu ya. Yang teman-teman harus pelajari itu adalah satu metode aja. Pelajari metodenya, probabilitasnya diukur dengan cara di backtest ya kan. Pakai indikator boleh nggak? Boleh, tapi jangan dijadikan itu sebagai alat utama untuk menentukan posisi. Itu hanya sebagai alat bantu ya. Dan ukur stop loss atau risk management ya kan, atau money management yang terukur ketika trading. Jangan ngawur ngawur banget teman-teman. Sesuaikan dengan modal yang teman-teman punya, sesuaikan dengan setup yang ada ya kan. Itu bakal buat teman-teman profit dengan konsisten. Cuman semua itu butuh waktu ya, tidak ada yang instan teman-teman. Setiap hari itu harus profit enggak ya? Tidak teman-teman, tidak setiap hari itu harus profit. Ini mindset yang kelihatannya positif, tapi sebenarnya ini adalah racun bagi pikiran teman-teman sendiri. Pemula itu percaya kalau trader profesional harus profit tiap hari. Sebenarnya tidak ya kan? Namun pada akhirnya apa? Hari sepi dipaksa entry. Market sideways dipaksa entry. Tidak sesuai trading plan dipaksa entry. Ya kan? Market ranging dipaksa aja masuk tuh, ya kan? Nggak ada setup yang oke di trading plannya dimasukin aja. Load kecil nggak diterima ya kan, langsung overload ya kan. Loss sedikit langsung digas gitu. Balas lagi biar profit lagi. Padahal tidak ya. Trader profesional itu tidak mengejar profit harian, teman-teman. Tapi mereka mengejar survival jangka panjang atau tradingnya itu diukur dalam jangka bulanan atau mingguan ya. Itu lebih baik daripada harus per hari. Kadang nggak entry itu nggak apa-apa juga. Itu kadang keputusan yang terbaik ya kan. Kadang loss kecil itu keputusan yang paling cerdas. Kalau teman-teman belum bisa menerima ya kan hari tanpa profit ya kan. Harus tiap hari profit, maka teman-teman juga belum siap menerima sebagai profesi trader itu sendiri. Karena semua itu tidak harus tentang profit setiap hari, teman-teman. Yang penting diukur dalam jangka waktu 1 bulan atau kuartal, itu teman-teman masih profit hitungannya. Ya kan? Tidak ada institusi itu laporan keuangannya tiap hari, nggak ada. Yang ada itu per kuartal, per bulan, atau per tahun, ya kan? Teman-teman masa mau buatnya per hari? Itu kan nggak logis juga. Karena setiap hari itu kita nggak pasti profit ya kan. Kadang ada ketika setup kita udah oke ya kan, sudah sesuai trading plan tetapi loss. Ya udah itu wajar gitu ya kan. Namanya juga market. Kita juga nggak bisa memprediksinya 100% ya kan. Kalau loss itu berarti salah. Enggak juga. Mindset salah berikutnya adalah ini teman-teman. Loss itu sama dengan salah. Sebenarnya tidak. Ini yang bikin trader pemula itu nggak mau cut loss ya kan, geser stop lossnya terus ya kan, udah deket nih, geser lagi stop lossnya, nanti bisa lagi nih balik arah, ya kan, atau malah berharap market itu balik ke sesuai arah entry teman-teman. Misalnya dari kita ngebuy ya kan, ditarik dulu ke bawah nih, hampir mendekati SL, geser lagi lah, nanti mana tahu bisa ya kan, balik lagi, geser lagi lah, dekat lagi, geser lagi lah, sampai habis dananya. Nah, padahal loss itu bukan tanda kamu bodoh ya kan. Loss itu biaya operasional trading ibaratnya. Ya, ibaratnya kayak uang belajar. Kalau kita baru-baru trading, trader profesional itu bukan yang jarang loss, tapi yang bisa hidup berdampingan dengan loss. Dia bisa menerima. Ketika loss ya udah, ya kan. Namanya kita udah menjalankan trading plan ya udah nggak apa-apa.
Kalau kamu masih sakit hati ketika kena loss ya, artinya teman-teman belum bisa mengendalikan egonya ya, belum bisa menerima ketika semua itu terjadi, belum bisa dibilang belum bisa terjun ke market juga. Karena kalau loss ya udah nggak apa-apa ya. Nah, mindset yang benar itu yang seharusnya dari awal teman-teman miliki. Apa sih ya kan? Sekarang kita lurusin dulu nih. Mindset yang benar sejak hari pertama itu apa sih ya kan? Yang pertama harus kita ketahui, trading itu sebenarnya bisnis dengan probabilitas, teman-teman. Tugas teman-teman itu bukan menebak arah market, tapi tugas teman-teman itu adalah menjaga risknya tetap terukur ya kan? Kalau bisa sekecil mungkin agar survive-nya di market itu lebih lama. Konsisten pada sistem trading yang udah teman-teman buat ya kan. Kalau trading plan-nya udah ada, udah dibuat, udah diukur, ya udah jalanin aja trading plan-nya setiap teman-teman mau trading. Dan bertahan cukup lama sampai edge kamu bekerja atau naluri teman-teman itu bekerja. Kadang kalau teman-teman udah memiliki pengalaman ya kan, kayak misalnya nih, contoh kita ambil satu pekerjaan yang yang umum kayak tukang bengkel ya kan, atau hal lainnya tukang servis AC ya contohnya, kayak misalnya kayak mekanik motor ya kan, kalau bisa dibilang kan kadang dia hanya melihat dari mesin motornya atau mendengar dari suara motornya aja udah wah ini kayaknya salahnya di sini. Nah itu dia, hal itu yang bakal teman-teman dapat ketika udah lama di market ya, intuisi atau apa namanya, ya bisa dibilang intuisi teman-teman sendiri ya, atau naluri teman-teman di market itu bakal terbentuk dengan sendirinya. Trader sukses itu tidak mikir hari ini profit berapa ya kan, tapi mikir apa hari ini bisakah saya disiplin. Profit itu adalah efek samping dari disiplin teman-teman sendiri, bukan tujuan yang dikejar dengan emosi ya. Itu bertahap teman-teman, semua itu butuh waktu. Dan di ujung materi, kalau teman-teman merasa mindset-mindset itu tadi kena banget ya, itu bukan berarti kamu buruk. Itu berarti kamu normal ya teman-teman. Sebagai pemula itu hal yang wajar. Bedanya trader gagal dan trader berkembang itu cuma satu hal. Yang satu bertahan dengan mindset salah, yang satu berani mengubah caranya berpikir di market. Kalau teman-teman mau belajar trading dengan cara yang lebih dewasa, lebih realistis, dan lebih bertanggung jawab itu bisa. Semua itu hanya tergantung kepada diri teman-teman sendiri. Bisa menerima ketika loss atau tidak, dan bisa mengukur risk manajemennya atau tidak. Itu kembali kepada diri teman-teman sendiri. Bisa menerimanya atau tidak, itu tergantung. Semakin teman-teman cepat bisa menerima, itu akan semakin cepat teman-teman bisa trading konsisten. Oke, kita sampai di ujung materi dan tidak bosan saya ingatkan kembali lagi. Bagi teman-teman yang belum join komunitas dan butuh informasi serta update harian mengenai market, itu bisa join ke komunitas kita ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, kita sampai jumpa di pembahasan berikutnya dengan hal-hal yang lebih menarik. Bye-bye.